Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sehat semua kan? Puji Tuhan, kalau saat ini kita bisa beribadah bersama lagi dalam ibadah online hari Minggu Persekutuan Taruna GPIB Shalom Depok. Iya Kak Marcel, kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, dan bisa bergabung dalam ibadah PT online ini. Ibadah minggu ini ada Kak Tasya dan Kak Marcel sebagai liturgos, dan ada juga Kak Hosea dan Kak Brandon sebagai pemusik hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Pemberitaan firman Tuhan minggu ini akan dibawakan oleh Kak Fikari Stasya. Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk siapkan hati dan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan masuk dalam ibadah, adik-adik diundang bangkit berdiri, mari bernyanyi bagi Allah dari Gita Bakti 15, Haleluya, Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami akan memulai ibadah ini, berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Pimpin ibadah ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu
Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti adik-adik semuanya sehat-sehat kan? Selalu ada dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal kudus, kami mengucap syukur karena Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Di saat ini Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ada pada kami, terlebih khusus untuk anak-anak teruna, sehingga mereka boleh memahami dan mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini. Serta anak-anak teruna juga boleh melakukannya dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik teruna, mari kita membuka pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik teruna, pastinya gambar yang di samping ini tidak asing lagi bagi adik-adik sekalian. Saya yakin kalian sudah memahami dan mengerti bentuk tata surya yang ada di samping ini waktu di SMP dan SMA dalam mata pelajaran IPA dan IPS. Pasti adik-adik bertanya, kok Kak Fikaris mengajak kita melihat gambar tata surya? Untuk apa? Oke, adik-adik teruna, tahukah kalian bahwa susunan tata surya adalah keajaiban? Mengapa? Kak Fikaris tidak akan menjawab hal ini. Kak Fikaris mau kalian berpikir kenapa sampai susunan tata surya adalah keajaiban. Silakan adik-adik yang ada di rumah mengambil waktu 2 menit untuk memikirkan jawabannya. Kak Fikaris yakin kalian sudah tahu jawaban dan semoga jawaban kalian benar. Jadi mengapa Kak Fikaris menanyakan bahwa susunan tata surya adalah keajaiban? Karena bumi tidak berada di belakang Jupiter. Jawabannya sederhana bukan? Seandainya nih, kalau bumi di belakang Jupiter, apakah bumi dapat ditinggali oleh manusia? Pastinya tidak, adik-adik. Karena apa? Tidak ada matahari. Kemudian kalau kita lihat dalam susunan tata surya ini, bumi ada di tengah-tengah antara Venus dan Mars. Di mana menurut Kak Fikaris, kedua planet ini ditaruh di depan dan di belakang, pastinya dengan memiliki tujuan, yaitu mungkin untuk melindungi bumi. Misalnya nih, di tahun-tahun yang lalu, ada beberapa ilmuwan meneliti bahwa akan ada asteroid yang menabrak bumi. Nah, apa itu asteroid? Asteroid itu adalah serpihan batu-batu yang bentuknya bisa sangat besar, tapi tidak lebih besar dari bumi. Dan bisa juga berukuran kecil. Namun ada dampaknya teman-teman teruna, seperti yang ada di gambar ini. Namun hal itu tidak terjadi. Dengan demikian susunan tata surya merupakan suatu keajaiban. Pertanyaannya, siapakah yang membuat keajaiban itu? Sebagai anak-anak taruna yang mengimani Tuhan, Allah
sebagai sumber kehidupan? Maka jawabannya adalah Tuhan Allah lah yang memberikan keajaiban tersebut. Setelah panjang lebar Kak Vikaris bahas soal tata surya, maka kita akan masuk dalam suatu pertanyaan. Apa sih sangkut pautnya dengan firman Tuhan? Sangkut pautnya yaitu karena susunan tata surya termasuk dalam keajaiban-keajaiban yang besar. Seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan kita saat ini. Sobat-sobat teruna, tahu nggak Mazmur pujian yang kita renungkan saat ini merupakan pujian siapa? Dalam buku tafsiran yang Kakak Vikaris baca, pasal bacaan kita saat ini masuk dalam Mazmur pujian jilid ke-5. Coba adik-adik buka dari pasal 107. Pasti di situ tertulis jilid yang ke-5 sampai pasal 150. Sedangkan jilid pertama dari pasal 1 sampai pasal 41. Jilid kedua dari pasal 42 sampai pasal 72. Jilid ketiga dari pasal 73 sampai pasal 89. Jilid keempat dari pasal 90 sampai 106. Nah, pasal bacaan kita saat ini termasuk dalam jilid yang ke-5, yang sebagian besar merupakan puji-pujian dan ungkapan syukur dari Raja Daud. Seperti tema kita hari ini, yaitu memuji dan bersyukur kepada Tuhan adalah wujud keteraturan hidup. Sekali lagi temanya, memuji dan bersyukur kepada Tuhan adalah wujud keteraturan hidup. Sebelum kita lebih jauh, apa sih itu memuji dan bersyukur? Mengapa kita harus memuji dan bersyukur? Nah, adik-adik bisa lihat nih penjelasannya nanti di samping. Apa itu memuji, apa itu bersyukur. Ya adik-adik ya. Itulah arti memuji dan bersyukur. Kemudian, mengapa kita harus memuji dan bersyukur? Jawabannya adalah karena kita manusia yang lemah dan penuh dosa. Oleh karena itu, kita diwajibkan dan diharuskan untuk memuji dan bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Lalu, sudahkah sobat-sobat teruna yang ada di rumah memuji dan memuliakan Tuhan? Tahukah kalian dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersyukur, maka sobat-sobat teruna meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang menjadi penolong dan penyelamat kehidupan. Seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan kita, ayat-ayat bacaan kita saat ini, di mana pemazmur menaikkan ajakan bersyukur dengan menggunakan 3 istilah Ibrani yang menunjuk kepada Tuhan. Yang adik-adik juga bisa lihat di gambar di samping ini. Ada 3 istilah, YHWH, Elohim, dan Adonai. Nah, penjelasan-penjelasannya adik-adik bisa baca sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan istilah 3 nama ini, maka pujian syukur hanya layak diberikan kepada Tuhan. Ada amin, adik-adik sobat teruna? Karena Tuhan adalah pencipta, sumber kehidupan, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, dan Allah di atas segala Allah. Semua pujian syukur itu dapat sobat-sobat teruna lihat dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7, ayat 10, ayat 13, ayat 16, dan ayat 17. Dengan demikian ayat-ayat ini menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya pribadi yang melakukan keajaiban dalam kehidupan manusia dan Allah. Lalu apa yang dapat sobat-sobat teruna pelajari dari firman Tuhan kita? Pertama, jadikanlah Allah sebagai idola. Ini penting sekali. Kenapa? Karena Allah penuh dengan keajaiban. Allah penuh dengan mujizatnya yang juga hadir dalam kehidupan adik-adik.
Untuk itu, janganlah hanya mengidolakan manusia, tapi mari jadikanlah Allah sebagai idola dan role model dalam kehidupan adik-adik teruna. Yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Poin yang kedua ini mau bilang buat adik-adik teruna, untuk bersyukurlah karena memang Allah baik dan sangat baik. Artinya jangan tunggu Allah melakukan sesuatu yang ajaib, baru adik-adik mau bersyukur. Itu tidak benar. Tapi bersyukurlah karena memang kita sadar, adik-adik teruna sadar bahwa Allah baik dalam sepanjang perjalanan kehidupan adik-adik. Lalu yang ketiga, bersyukurlah untuk apa yang Allah lakukan dalam kehidupan sobat-sobat teruna. Nah, poin yang ketiga ini barulah adik-adik bersyukur karena Allah memberikan hal-hal yang baik bagi adik-adik. Bersyukurlah karena nafas kehidupan, berkat kesehatan masih diberikan Tuhan kepada adik-adik dan orang tua. Bersyukurlah karena sobat-sobat teruna sudah naik kelas dan lulus sekolah. Sekalipun dari rumah masing-masing, maknailah keadaan tersebut sebagai cara Tuhan bekerja dalam kehidupan adik-adik. Dengan demikian, untuk menjadikan Allah sebagai idola, serta menyatakan Allah itu baik, maka aturlah waktu adik-adik untuk Tuhan. Dalam doa, nyanyi, dan baca firman Tuhan. Jadikanlah waktu itu sebagai waktu khusus adik-adik dengan Tuhan. Sehingga kita boleh memuji dan bersyukur untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik. Nah, mengakhiri renungan ini, kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sobat-sobat teruna, adik-adik teruna sudah boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika mereka boleh mendengarkan firman Tuhan ini, mereka juga boleh memaknainya dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas. Aktivitas yang adik-adik akan lakukan sangat menarik dan menantang. Caranya adalah buatlah TikTok rasa syukur kepada Tuhan dengan menggunakan lagu rohani. Lagu rohani boleh apa saja, mau pop rohani, mau jazz rohani, ya silakan. Ada hadiahnya, akan diseleksi 3 orang yang terbaik yang akan mendapatkan hadiah. Begitu ya adik-adik aktivitasnya, dilakukan dan dikirimkan ke grup WA Kakak Layan bersama adik-adik ya. Firman Tuhan yang boleh kita dengar tadi mengajarkan kita perihal tentang bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal dan menaruh hidup dan diri kita kepada Tuhan. Betul Kak, dan mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan satu-satunya Allah Juru Selamat kita. Karena kita harus berpegang teguh iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus saja. Untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan, kita angkat satu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Adik-adik, berikut ini ada warta PT. Adik-adik boleh simak baik-baik ya. Warta PT Minggu 28 Juni 2020. Yang pertama, IHM PT minggu depan tetap diadakan secara online di kanal YouTube GPIB Shalom Depok mulai pukul 8. Diundang adik-adik untuk mengikuti ibadah sesuai jam yang telah ditentukan. Yang kedua, pelayan PT mengajak adik-adik untuk aktif mengerjakan setiap aktivitas yang diberikan oleh kakak layan setiap minggunya. Dan nantikan pengumuman poin tertinggi bagi adik-adik yang menyelesaikan aktivitas. Yang ketiga, pengurus Pelkat PT mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik layan dan kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah sampai pada akhir ibadah. Kakak harap firman yang tadi adik-adik boleh dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan takut dalam menjalani hari-hari ya adik-adik untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Allah pasti beserta dengan adik-adik dan kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita angkat satu pujian dari Pengkap Kidung Jemaat nomor 177, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, deritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatku. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena ibadah yang boleh kami lakukan di saat ini boleh selesai. Kami telah merenungkan firman-Mu, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah adik-adik teruna, sobat-sobat teruna yang ada di rumah dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari bersama dengan orang tua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal dan menyertai kehidupan kita dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik bisa duduk kembali untuk menikmati saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bagi adik-adik yang sudah menyiapkan persembahan, bisa dititipkan ke mama papa untuk disampaikan ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik.
Sehat selalu ya adik-adik. Jangan lupa firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.